Latihan perdana skuad Garuda di Osaka, Jepang penuh kejutan. Sejumlah wajah baru siap turun kontra Samurai Biru. Mereka semakin kuat. Hajime Moriyasu takjub dengan skuad yang dibawa Patrick Kluivert jelang laga kontra timnas Jepang. Patrick Kluivert siapkan skema permainan baru dan siap kejutkan timnas Jepang. Timnas Jepang sedang terpuruk. Peluang skuad Garuda buat sejarah besar di kandang Samurai Biru. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Indonesia, tepatnya di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kontra Cina pada Kamis kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di SUGBK Jakarta tersebut, Emil Laudero tampil mengesankan. Selain mencatatkan clean sheet, ex-kiper Inter Milan tersebut sukses membawa kemenangan untuk skuad Garuda. Edi Mulyadi mengaku bangga dengan kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Harapan besar pun diungkapkan. Jika dulu Edi merasa impian Piala Dunia sang anak hanya bisa bermain di timnas Italia, sekarang malah berbalik. Edi tidak ragu menyebut timnas Indonesia bisa terbang ke Piala Dunia bersama anaknya tersebut. Tetapi alhamdulillah dengan kemenangan ini, semoga insya Allah akan lolos ke babak selanjutnya dan lolos ke Piala Dunia, kata Edi Mulyadi. Ia merasa performa anaknya cukup gemilang meski hanya mencatatkan satu penyelamatan untuk timnas barunya. Dan menurut Edi, penyelamatan itu sungguh berarti bagi Emil dan juga untuk tim secara keseluruhan. Edi pun dibuat tegang dengan penampilan Indonesia di laga ini, meski pada akhirnya berhasil menang atas timnas Cina. Selain itu, Edi sebenarnya sudah lama menantikan anaknya tampil bersama timnas Indonesia. Namun karena cedera, proses naturalisasi sang pemain sempat tersendat dan juga memakan banyak waktu. Ia pun berharap anaknya mampu tampil dalam top performa sebagai salah satu saingan Martin Paes dan berharap Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, menemukan kepingan terakhir untuk timnas di lini serang. Media Malaysia One Football My menyindir timnas Indonesia usai mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Mereka menyebut kemenangan itu didapat hanya modal penalti. Kemenangan atas Cina jadi krusial bagi timnas Indonesia. Hasil itu pun turut membawa skuad Garuda memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan timnas Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk media Malaysia. Mereka bahkan memberikan komentar sindiran. Sontak, unggahan itu mengundang reaksi beragam, utamanya dari netizen Indonesia. Mereka terus membandingkan prestasi yang diraih oleh timnas Malaysia. Justin Hubner resmi berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U21. Pengumuman tersebut disampaikan Wolves U21 melalui akun Instagram resminya pada Jumat 6 Juni kemarin. Tanpa menyebut nama, foto-foto ke-8 pemain yang berpisah dengan klub ditampilkan dalam unggahan tersebut. Foto pertama menunjukkan Justin Hubner dengan jersey tandang Wolves U21, lengkap dengan ban kapten. Kabar perpisahan Wolves dan Justin Hubner memang sudah berhembus sebelumnya. Pemain timnas Indonesia itu sudah menyatakan akan meninggalkan Wolves U21 pada akhir musim lewat akun media sosialnya. Meskipun begitu, Justin masih merahasiakan soal klub berikutnya. Selama berada di Wolves U21, Justin Hubner cukup banyak mendapatkan pengalaman berharga. Pemain berusia 21 tahun itu sukses mencetak 4 gol dari 62 penampilan sejak musim 2020 sampai 2021. Sejatinya kontrak Justin Hubner sendiri masih berlaku hingga bulan Juni 2025. Namun klub tersebut tidak mengajukan perpanjangan kontrak bagi Justin Hubner yang selama ini bermain untuk tim Wolves U21. Lantas kemanakah Justin Hubner akan berlabuh setelah kontraknya tidak diperpanjang? Ada beberapa klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bek timnas Indonesia ini, diantaranya adalah FC Volendam, Excelsior Rotterdam, hingga FC Den Bosch. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku timnya sudah punya sebuah rencana untuk pertandingan kontra timnas Jepang. Tetapi juru formasi asal Belanda itu tidak mau membocorkannya karena bagian dari rahasia tim. Timnas Indonesia akan dijamu Jepang dalam laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 10 Juni esok. Kini, JZ dan kawan-kawan telah sampai di Osaka, Jepang, yang merupakan lokasi pertandingan. Kluivert mengatakan sudah punya rencana permainan seperti apa yang akan diterapkan buat melawan timnas Jepang nantinya. Seperti diketahui, Jepang adalah lawan yang kuat. Bahkan tim berjulukan Samurai Biru itu sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sadar betul tidak mudah mencuri poin di kandang Jepang. Meski Jepang diyakini bakal menurunkan tim lapis keduanya, timnas Indonesia akan tetap kesusahan menandingi mereka. Kami sudah punya rencana permainan, tetapi tidak tepat kalau saya sampaikan sekarang. Yang paling penting adalah para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, Jepang sudah menunjukkan kualitas mereka. Tentu saja, mereka berada di puncak grup. Mereka punya tim yang sangat bagus. Tetapi kami juga akan menunjukkan kemampuan yang kami miliki, kata Patrick Kluivert. Di sisi lain jelang laga pemungkas kontra timnas Indonesia 10 Juni esok, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui skuadnya minim pengalaman. Kondisi ini membuka peluang bagi timnas Indonesia asal Patrick Kluivert untuk membuat kejutan. Timnas Jepang memang secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Australia 0-1 dalam laga yang berlangsung di Perth pada Kamis 5 Juni kemarin. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi timnas Jepang dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu secara terbuka mengakui bahwa ia memang menurunkan skuad pelapis demi memberikan jam terbang kepada para pemain muda dan juga pengalaman internasional. Hanya nama-nama senior seperti Takefusa Kubo dan Wataru Endo yang tampil untuk menjaga keseimbangan tim.
Ia menambahkan bahwa eksperimen ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk mengembangkan kedalaman skuad. Di sisi lain menghadapi skuad Garuda yang telah tiba di Osaka, Jepang pada Sabtu malam tadi, Hajime Moriyasu memberikan pandangannya terhadap kualitas calon lawannya tersebut. Melihat situasi yang ada, Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dengan pemain kualitas grade A, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dikutip dari Football Channel, Hajime Moriyasu merasa kalau feelingnya soal timnas Indonesia akan menjadi tim yang lolos ke Piala Dunia, memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Keyakinan Hajime Moriyasu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan oleh PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Sekarang timnas Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 123 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu juga menegaskan kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23. Waspadalah terhadap Indonesia. Ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada, kata Hajime Moriyasu. Saat ini, skuad Garuda telah tiba di Jepang pada Sabtu malam tadi. Dan hari ini, direncanakan akan segera menggelar sesi latihan perdananya di Osaka, Jepang, jelang duel kontra timnas Jepang. Sebanyak 30 pemain di bawah Patrick Kluivert, dan terdapat sejumlah wajah baru pada sesi latihan ini. Sebut saja nama seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes, yang kini telah bisa tampil bersama skuad Garuda.